Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu mujtaba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmati wal huda wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa man ihtada amma ba'd. Segenap para jamaah kaum muslimin muslimat, shaimin shaimat rahimakumullah. Tentunya marilah kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah limpahan karunia taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat bertemu dengan bulan yang penuh dengan keberkahan, yaitu Syahrul Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang penuh dengan berkah Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menengok ke belakang, banyak sekali saudara-saudara kita yang kemarin kita sebelum Ramadan kita bersama, yang masih hidup dengan kita, namun setelah datang bulan Ramadannya kita ditinggal. Banyak yang sudah meninggal dunia. Oleh karena itu tidak ada henti-hentinya lidah kita, lisan kita ini untuk memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, terutama nikmat umur. Nikmat umur, dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam teriring kehariban kanjeng Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua orang-orang yang memperoleh naungan syafaatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul qiyamah. Bapak Ibu, segenap para pemirsa, segenap para shaimin shaimat rahimakumullah, di mana saja berada, bahwa kita saat ini sedang berada di bulan yang penuh dengan barokah, bulan yang penuh dengan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bulan ini kalau setiap ada baliho-baliho terpampang pas mengatakan marhaban ya Ramadan. Nah, ini menandakan bahwa bagaimana mulianya bulan Ramadan. Hanya di bulan Ramadan saja kita mengatakan marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan. Kenapa begitu mulianya bulan ini? Karena banyak hadis yang menjelaskan tentang kemuliaan dari bulan Ramadan ini. Ada yang mengatakan bahwa syahrul Ramadan atau bulan Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Karena di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran sebagai mukjizat terbesar kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran itu menjadi penuntun bagi umat manusia, terutama umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, bulan Ramadan itu dinamakan tazkiyatun nufus, sebagai penyuci jiwa. Karena di bulan ini kita dididik oleh Allah bagaimana kita membersihkan jiwa kita, mengosongkan perut dari pagi sampai ila ghurubi syams, sampai tenggelam matahari. Itu bukan sekedar hanya menahan lapar dan dahaga saja, namun ada nilai-nilai sufi, ada nilai-nilai kandungan tasawufnya, bahwa salah satu di antara cara kita untuk membersihkan jiwa itu adalah mengosongkan perut atau berkhalwat, khalwatul jism, artinya membersihkan anggota tubuh kita. Untuk litazkiyatun nufus, sebagai pembersih jiwa, kita dianjurkan oleh para ulama untuk selalu berzikir, wirid kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan barokah ini. Ada dalam kitab Nashihul Ibad
dari Abdullah bin Umar Ibnu Al-As radhiyallahu anhu mengatakan bahwa beliau mengatakan khamsun man kunna fihi sa'ida fid dunya wal akhirah. Khamsun, ada 5 perkara. Man kunna fihi, maka barang siapa yang memiliki yang 5 perkara itu, sa'ida fid dunya wal akhirah, maka dia akan bahagia di dunia dan akan bahagia di akhirat. Itu yang dikutip oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad. Mana yang 5 itu? Awwaluha, yang pertama, ayyazkura la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtan ba'da waqt. Berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqtan ba'da waqtin, artinya setiap waktu selalu berzikir kepada Allah. Karena ini amalan zikir ini, amalan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini adalah amalan yang sangat pendek, mudah dihafal, mudah diucapkan, namun fadilahnya sangat besar. Lebih-lebih kalau kita amalkan di bulan yang penuh dengan keberkahan ini, bulan yang penuh dengan lipatan amal soleh. Kalau diamalkan zikir ini, maka hati itu akan bersih. Makanya tazkiyatul nufus sebagai penyuci jiwa. Di samping itu juga menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dapat meninggikan derajat seseorang itu ke darajatul ulia, derajat yang tinggi. Karena dialah jalan yang terdekat untuk menuju kepada Allah. Pada ketika Imam Ali karramallahu wajhah bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, terlalu banyak jalan untuk menuju Allah," katanya. Sampai bingung aku jalan mana yang terbaiknya yang aku amalkan untuk menuju kepada Allah. Imam Ali mengatakan, "Ya Rasulullah, ayu turuq aqrabu ilallah." Manakah jalan yang paling mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang lebih dekat dengan Allah itu. Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullah. Zikir kepada Allah. Menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga saya teringat dengan perjalanan Imam Al-Muhasibi, seorang ahli sufi. Orang ahli sufi, ia berkeyakinan Imam Al-Muhasibi ini mengatakan bahwa yang menghidupkan seseorang itu adalah zikrullah. Ketika pernyataan Imam Al-Muhasibi ini didengar oleh ulama ahli sufi, ulama ahli fikih, ditentang. Yang menghidupkan seseorang itu darah, bukan zikrullah. Nah, akhirnya kedua ulama ini, Imam Al-Muhasibi dengan ulama fikih, ingin mengadakan percobaan. Mana yang lebih benar pendapatnya? Apakah pendapat Imam Al-Muhasibi atau ulama fikih itu? Nah, Imam Al-Muhasibi membawa pisau, lalu mengatakan ingin membuktikan kebenaran ucapannya. Yang menghidupkan seorang itu adalah zikrullah, ingat kepada Allah. Sehingga dia mengatakan kalau rongga-rongga tubuhnya seseorang itu sudah berhenti berzikir kepada Allah, maka itulah saat terakhirnya ajalnya untuk dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau masih anggota tubuhnya itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan mati orang itu. Mendengar ucapan ini ditentang oleh ulama fikih pada zamannya. Akhirnya Muhasibi mengambil pisau, lalu pembuluh darahnya ini disirat pakai pisau ini, dikeluarkan seluruh darah-darah sampai pucat pasi dia. Lalu Imam Al-Muhasibi mengatakan, "Ambilkan aku tasbihku itu." Dia ambil tasbihnya, lalu dia berzikir berjam-jam. Bahkan dalam sejarah itu, dalam kitab Tabaqatul Aulia, sampai 2 hari 2 malam Imam Al-Muhasibi
dia tidak mati dan tidak minum juga. Minum, makan enggak. Selama 2 hari itu darahnya dikeluarkan semuanya. Ternyata yang menghidupkan seorang itulah zikrullah. Sehingga Imam Al-Muhasibi mengatakan kalau rongga tubuh kita ini, sel-sel kita ini sudah berhenti berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan mencabut nyawanya. Berarti zikir ini menurut Imam Al-Muhasibi sebagai kebutuhan kita untuk tazkiyatul nufus, untuk menyucikan jiwa kita, tazkiyatul qalbi, untuk menyucikan hati kita. Maka para ulama-ulama, orang-orang saleh, para tabi'ut tabi'in, bulan yang penuh dengan keberkahan ini dimanfaatkan sebaik mungkin untuk tazkiyatun nufus. Ada yang dengan membaca Al-Quran, ada yang dengan selalu berzikir kepada Allah. Nah, kemudian yang kedua, kata Abdullah bin Umar bin Ibnu As yang mengatakan khamsun man kunna fihi sa'idan fid dunya wal akhirah. Ada 5 perkara yang barang siapa memilikinya maka dia akan bahagia di dunia dan akhirat. Di antaranya tadi kita sudah sebutkan, itu adalah orang yang selalu berzikir menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW waqtan ba'da waqtin, setiap waktu. Yang kedua idza btulia bibaliyatin, apabila dia ditimpa oleh suatu musibah, tidak lepas mulutnya juga qala, dia mengatakan, dia berzikir dan menyebutkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Apabila seorang mukmin itu ditimpa oleh suatu musibah, oleh suatu bencana, maka dia berzikir mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu segenap para shaimin shaimat rahimakumullah, kita berada di dunia ini tidak terlepas dari ujian, siapapun itu. Karena memang dunia ini bukan tempat orang bersenang-senang. Dunia ini dicipta oleh Allah bukan untuk bermewah-mewahan, tapi untuk diuji, seseorang itu diuji. Hingga Imam Ibnu Athaillah Al-Iskandari di dalam kitab Al-Hikamnya mengatakan, la tastaghrib uqu al-aqdar ma dumta fi hadhihi dar. Jangan engkau merasa kaget atau terkejut. La tastaghrib uqu al-aqdar, kalau terjadinya kekeruhan-kekeruhan. Aqdar itu terjadinya musibah-musibah yang menimpa dirimu. Fi hadhihi dar, selama engkau masih berada dalam dunia. Fa inna, karena sungguhnya dunia ini ma abrazat, ia tidak pernah melahirkan sesuatu yang illa mustahiqun wasfuha wa wajibun na'tuha, kecuali melahirkan sesuatu yang sesuai dengan sifatnya dan sesuai dengan bentuk wataknya. Watak dunia dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk kita bergembira, tapi untuk diuji oleh Allah. Makanya ketika imam kalau ingin bahagia dari ujian itu, menikmati ujian yang Allah berikan itu, kita diajar suatu amalan, suatu wirid zikir. Kata Abdullah bin Umar bin Abdul As itu, idza betulia bibaliyatin qala, apabila engkau diuji oleh suatu ujian, ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sesungguhnya kami ini berasal dari Allah, kita berasal dari Allah atau milik Allah, dan akan kembali kepada Allah, dan tidak ada daya dan upaya melainkan kekuatan dan daya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kalau kita amalkan ini, sebesar apapun ujian kita yang menimpa kita, tidak ada rasanya, tidak ada beban kita hidup di dunia ini, karena kita tetap berzikir mengingat Allah. Semuanya itu kembali kepada Allah, semuanya itu datang dari Allah, akan dikembalikan oleh Allah. Nah, ini cara kita untuk menghadapi dunia ini. Kemudian yang ketiga, kata Abdullah bin Umar bin Abdul As, supaya kita bahagia di dunia ini, wa iza u'tiya ni'matan, apabila engkau diberikan suatu nikmat, qala, ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, syukuri dia. Apalagi kita saat ini kita bertemu banyak orang yang sudah meninggalkan
bulan yang suci ini bisa dikatakan dia sudah meninggal dunia, atau ada orang yang diberikan umur tapi tidak dimanfaatkan bulan yang mulia ini. Alangkah ruginya mereka semuanya itu. Kita yang sangat orang bersyukur kepada Allah. Nah, atas keredaan kita, keredaan hati kita, kita diberikan kepuasan hati mensyukuri nikmat Allah, maka sepantasnya kita memuji Allah dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih-lebih saat ini kita bisa menonton, kita bisa berzikir, kita bisa tarawih, kita bisa bersilaturahmi dengan keluarga, kita bisa berijtimai, berkumpul dengan sesama kita, dengan saudara kita sama muslim, kita diberikan kesehatan oleh Allah. Itu bagian di antara nikmat-nikmat yang kita mungkin lupakan, yang kita tidak sadari. Dari karena itu, sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, ucapkanlah Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keempat, kata Abdullah bin Umar bin Ibnul As mengatakan, yang keempat itu untuk membuat kita bahagia dunia akhirat itu. Wa idza btada'a fi syai'in, apabila engkau memulai sesuatu perkara, suatu urusan, memulai apa saja, qala, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Memang enteng ucapan ini, tapi jarang kita mengamalkan. Kita harus bisa bermuhasabah, mengoreksi diri kita. Kalau kita makan, lebih-lebih di bulan ini mungkin bagi kita yang masih puasa, kita yang tingkatan awam, yang belum sampai seperti ulama sufi yang khawas atau khawasul khawas, hanya yang terpampang itu kelezatan makanan, sampai kita lupa membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim itu cara kita minta izin kepada Allah untuk melakukan segala sesuatu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga yang baca dalam kitab Karamatul Aulia karangan Syekh Yusuf bin Ismail Nabhan, ada seorang wanita waliyah, jadi seorang wanita wali-wanita yang bernama Aisyah binti Aus, yang selalu mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim dengan surah Al-Fatihah. Apa saja dikerjakan selalu, tidak pernah dia melupakan Bismillah, yang dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah. Saking istiqomahnya berpuluh-puluh tahun Aisyah binti Aus ini mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim dengan yang dilanjutkan dengan suratul Fatihah sampai habisnya. Bahkan dia dibuat menjadi wiridnya Bismillahirrahmanirrahim itu. Tidak pernah kurang setiap malam itu membaca dari 500 kali membaca suratul Fatihah dan Bismillahirrahmanirrahim itu. Sehingga dari sana dia diberikan karamah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa saja diinginkan oleh Aisyah binti Aus ini bisa dikatakan wajib Allah menunaikan, wajib Allah memberikan. Nah, ini namanya orang yang istiqomah dalam mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mungkin kita tidak bisa seperti Aisyah binti Aus, paling tidak kita harus memperhatikan apakah kita sudah beristiqomah membaca Bismillahirrahmanirrahim setiap langkah, setiap gerak kita, ketika duduk, ketika kita berjalan, ketika kita makan, kita mulai melihat, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim, ketika kita mau tidur dan sebagainya. Nah, orang-orang yang seperti itu di dalam kitab Peti Rahasia saya baca, orang yang selalu istiqomah, ada wirid aurat-auratnya orang yang mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, orang itu kalau mendapatkan suatu kesusahan, suatu bencana, kalau setiap malam dia membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali, maka Allah permudah segala jalan. Tapi kalau dia mampu membaca Bismillahirrahmanirrahim itu dalam satu malam itu dia membaca 3.000 kali, maka itu sudah pasti Allah akan menunaikan hajatnya. Kurang 2 bulan sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dalam kitab Peti Rahasia dijelaskan seperti itu. Kemudian yang terakhir kata Abdullah bin Umar bin
Ibnu As mengatakan bahwa yang terakhir, wa idza afrata minhu zamban, apabila ia merasa memiliki banyak dosa, qala, hendaklah mengatakan astaghfirullahal azim wa atubu ilaih. Atau lengkapnya istighfar, baca istighfar, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nah, karena Nabi saja yang maksum tidak terlepas membaca istighfar sehari semalam itu tidak kurang dari 100 kali. Nah, kita sebagai manusia biasa, kita bukan seorang nabi, bukan seorang rasul, bahkan mungkin kita bukan juga ulama. Sudah jelas kita banyak dosa kita. Sudah jelas banyak kekhilafan-kekhilafan kita. Lebih-lebih di bulan Ramadan ini untuk sebagai tazkiyatun nufus kita, banyak-banyaklah membaca istighfar. Banyaklah wirid untuk berwirid istighfar. Maka insya Allah kita akan sa'ida fid dunya wal akhirah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Umar bin Ibnu As. Maka dia akan bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Jadi kesimpulan Bapak Ibu yang hormati, yang muliakan, para shaimun shaimat rahimakumullah, bahwa kesimpulan untuk tausiah kultum kita pada saat ini di bulan yang penuh berkah ini adalah wirid sebagai makanan kita, wirid sebagai kebutuhan kita sehari-hari. Kalau kita ingin supaya Allah memperhatikan kita, maka perbanyaklah wirid itu. Nah, sebagaimana saya kutip dalam kitab Futuhatul Makkiyah, Al-Imam Muhyiddin Ibnu Arabi mengatakan, Al-muridus shadiq, murid yang sejati, seorang murid sejati itu, idza kana faniyan fil ismi mahma ihtama li syai'i kana. Murid yang sejati itu apabila ia melebur dalam asma-Nya Tuhan, melebur dalam namanya Tuhan, terus dia berzikir, zikirnya yang luar biasa, tidak ada henti-hentinya. Mahma ihtama li syai'i kana, kapan saja ia membutuhkan sesuatu itu pasti dia ada. Baik itu kebutuhan dunia maupun akhirat diberikan oleh Allah. Orang-orang yang ahli melebur dalam nama Tuhan. Apa maksudnya? Lidahnya itu ratbun min zikrillah. Lidahnya selalu basah dalam menyebut Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang ini tidak pernah disengsarakan oleh Allah. Kapan saja dia membutuhkan sesuatu pasti ada. Sesuai kebutuhannya. Itu tapi orang yang kuat wiridnya kepada Allah itu. Lanjutannya kata Muhyiddin Ibnu Arabi, wa idza faniyan fi zat. Apabila murid yang sejati itu melebur dalam zatnya Tuhan. Artinya melebur, dia sudah melebur, sudah fana dirinya. Hanya Allah yang ada. Hanya Allah yang ada. Sehingga pikirannya, seluruh ahwal kelakuannya itu hanya Allah yang terpampang. Itu namanya orang yang faniyan fi zat, melebur dalam zat Tuhan. Kediri kemanusiaan sudah tidak ada. Takawwana syai', ada sesuatu itu qabla ayyahtai tamabi, sebelum ia membutuhkan sesuatu itu. Jadi kalau bahasa kita itu ngopi, belum membutuhkan kopi, kopi itu sudah duluan baru dibutuhkan dia. Orang yang bagaimana itu? Orang yang melebur dalam zat Tuhan. Nah, kalau dia sekedar melebur dalam asma Tuhan, dia aku ngopi, dia menyebut dalam hatinya kopi, baru dia datang kopi itu. Itu batas makomnya orang itu hanya melebur dalam asma-Nya Tuhan. Tetapi kalau sudah melebur dalam zatnya Tuhan, takawwan syai', ada sesuatu itu qabla ayyahtamma bih, sebelum dia membutuhkan sesuatu itu. Sebelum dia membutuhkannya baru dia ada. Nah, ini keutamaan wirid. Nah, lebih-lebih di bulan Ramadan ini kita kurangi kegiatan duniawi kita. Mari kita memanfaatkan bulan yang penuh dengan barokah ini untuk bertakarrub kepada Allah, untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita semakin terdekat dengan Allah, dan apapun hajat kita, baik itu hajat dunia dan hajat akhirat, insya Allah akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekedar ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.